Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonie Amanda Istiazah dengan NIM 210600018 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 8 mengenai pertumbuhan ekonomi 2, yaitu tentang teknologi, bukti empiris, dan kebijakan. Pada bab 8 ini kita akan membahas 4 topik utama dalam bab ini, yaitu yang pertama kemajuan teknologi dalam model Solow, yang kedua ada teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan, yang ketiga kebijakan untuk mendorong pertumbuhan, dan yang keempat yaitu di luar model Solow, yaitu teori pertumbuhan endogen. Nah, yang pertama yaitu kemajuan teknologi model Solow. Untuk mencakup kemajuan teknologi yang merupakan variabel eksogen yang meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berproduksi sepanjang waktu. A. Efisiensi tenaga kerja. Pada efisiensi tenaga kerja, fungsi produksi mengaitkan modal total atau K dan tenaga kerja total atau L dengan output total yaitu Y. Maka fungsi produksi itu adalah Y sama dengan fungsi K dari L. Lalu kita akan menambahkan variabel E ke dalam faktor fungsi produksi. Maka berubah menjadi Y sama dengan fungsi dari K dan L dikalikan dengan E, di mana E adalah efisiensi tenaga kerja. Efisiensi tenaga kerja mencerminkan pengetahuan masyarakat tentang metode produksi, yaitu ketika teknologi mengalami kemajuan, maka efisiensi tenaga kerja juga akan meningkat. Contoh, metode produksi telah melipat gandakan efisiensi tenaga kerja E antara tahun 1980 sampai 2010. Hal ini berarti bahwa 2 orang pekerja di tahun 1980 sama produktifnya dengan 1 orang tenaga kerja di tahun 2010. Artinya, meskipun jumlah pekerja atau labor sama antara tahun 1980 dan 2010, jumlah kerja efektif atau labor dikali E meningkat 2 kali lipat, dan perekonomian mendapatkan keuntungan dari peningkatan produksi dan jasa. Yang B, kita akan memberikan kondisi mapan dan dengan kemajuan teknologi. Sebelum kita menganalisis perekonomian dalam kuantitas per pekerja, sekarang kita menganalisis perekonomian dalam hal kuantitas per pekerja efektif. Kita nyatakan bahwa K kecil sama dengan K besar atau kapital dibagi dengan L dikalikan dengan E, menunjukkan model per pekerja efektif, dan Y kecil sama dengan Y besar dibagi dengan L dikalikan dengan E menunjukkan output per pekerja efektif. Dengan definisi ini, kita bisa menulis kembali fungsinya, itu Y sama dengan fungsi dari K. Analisis tentang perekonomian berkaitan ketika membahas tentang pertumbuhan populasi. Maka persamaan perubahan menjadi delta K sama dengan tabungan fungsi dari K dikurangkan dengan Do ditambah N ditambah Y dikalikan dengan K. Seperti sebelumnya, perubahan persediaan modal atau delta K sama dengan investasi S fungsi dari K dikurangkan dengan investasi peluang pokok, yaitu Do ditambah N ditambah G dikalikan dengan K. Namun demikian, karena K adalah kapital dibagi labor dikali E, maka intensitas peluang pokok meliputi 3 kaidah. Yang pertama, untuk menjaga K tetap konstan dan Do, K dibutuhkan untuk mengganti modal yang terdepresiasi. NK dibutuhkan untuk memberikan modal bagi para pekerja baru, dan GK dibutuhkan untuk memberikan modal bagi para pekerja efektif baru yang diciptakan oleh kemajuan teknologi. C, kita akan membahas tentang dampak kemajuan dari teknologi tersebut. Nah, pada gambar 8.1 ini kita mendapatkan adanya kurva investasi dengan kurva kapital, di mana ini adalah titik keseimbangan K mapan. Maka dari kurva ini jelaskan bahwa kemajuan teknologi yang mengoptimalkan tenaga kerja pada titik G mempengaruhi modal pertumbuhan Solow.
dalam cara yang sama dengan pertumbuhan populasi dengan tingkat N. K didefinisikan sebagai jumlah modal per pekerja efektif yang meningkatkan jumlah pekerja efektif karena kemajuan teknologi cenderung mengurangi K. Dalam kondisi mapan, investasi K secara tepat mengimbangi penurunan K yang terkait dengan depresiasi pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang dari teori pertumbuhan sampai data empiris pertumbuhan. Yang pertama, pertumbuhan yang seimbang. Menurut model Solow, kemajuan teknologi menyebabkan nilai berbagai variabel meningkat secara bersamaan pada kondisi mapan. Hal ini disebut dengan pertumbuhan yang seimbang, bekerja dengan baik dalam mendeskripsikan data jangka panjang bagi perekonomian AS atau Amerika Serikat. Yang kedua yaitu tentang konvergensi. Menurut Solow, konvergensi terjadi bergantung pada perbedaan saat mereka memulai di satu sisi. Jika dua perekonomian dengan kondisi mapan yang sama, seperti yang ditentukan oleh tingkat tabungan, tingkat pertumbuhan populasi, dan efisiensi tenaga kerja, karena kesalahan sejarah mulai dengan persediaan modal yang berbeda. Yang C membahas tentang akumulasi faktor versus dengan efisiensi produksi, di mana digeserkan oleh variabel ketiga. Variabel ketiga ini berupa kualitas institusi negara, termasuk proses pembuatan kebijakan pemerintah. C. Kita membahas tentang kebijakan untuk mendorong pertumbuhan. A. Mengevaluasi tingkat tabungan. Kondisi mapan kaidah emas ialah ketika MPK dikurangkan DO sama dengan N ditambah G. Jika perekonomian beroperasi dengan modal yang lebih kecil dari kaidah emas, maka MPK dikurang DO besar dari N ditambah G. Dalam hal ini, kenaikan tingkat tabungan secara bertahap akan meningkatkan akumulasi modal yang mengarah ke kondisi mapan dengan konsumsi yang lebih tinggi. Dan jika perekonomian beroperasi dengan terlalu banyaknya modal, maka MPK dikurang DO kecil dari N ditambah G. Pada kasus ini, akumulasi modal akan berlebih dan menurunkan tingkat tabungan, sehingga menyebabkan konsumsi saat ini dan saat akan mendatang juga akan meningkat. B. Mengubah tingkat tabungan. Pemerintah juga mempengaruhi tabungan nasional dengan mempengaruhi tabungan swasta, tabungan yang dilakukan oleh rumah tangga dan perusahaan. Sebaliknya, berapa banyak yang orang yang menabung bergantung pada insentif yang akan mereka terima. Dan insentif ini dibedakan oleh berbagai kebijakan publik. Selanjutnya, mengalokasikan investasi perekonomian, yaitu ketika perusahaan swasta melakukan investasi dalam jenis mode tradisional seperti baja dan pabrik bulldozer. Pemerintah melakukan investasi dalam berbagai bentuk modal masyarakat yang disebut dengan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, dan sebagainya. Selanjutnya kita membahas tentang teori pertumbuhan endogen. Pada teori pertumbuhan endogen ini ada yang dinamakan dengan modal dasar. Untuk modal dasar menggambarkan gagasan di belakang teori pertumbuhan endogen. Mari kita mulai dengan fungsi produksi sederhana, yaitu Y sama dengan AK, di mana Y adalah output dan K adalah persediaan modal, sedangkan A adalah konstan yang mengukur jumlah output yang diproduksi untuk setiap modal. Asumsikan modal dengan persamaan yang telah digunakan sebelumnya, yaitu fungsinya delta K sama dengan SY dikurang DO K. Menggabungkan persamaan ini dengan fungsi produksi Y sama dengan AK, kita dapatkan delta Y per Y sama dengan delta K per K sama dengan SA dikurang DO. Dan persamaan ini menunjukkan apa yang menentukan tingkat pertumbuhan output delta Y per Y. Lihatlah selama SA besar dari DO. Pendapatan perekonomian tumbuh selamanya meskipun tanpa asumsi kemajuan teknologi eksogen. Yang kedua yaitu model dua sektor. Pada model dua sektor, perekonomian memiliki dua sektor yang disebut dengan perusahaan manufaktur dan universitas riset. Perusahaan memproduksi barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi serta investasi dalam model fisik. Universitas memproduksi faktor-faktor produksi yang disebut ilmu pengetahuan
yang kemudian digunakan secara bebas oleh kedua sektor. Perekonomian dijelaskan oleh fungsi produksi untuk perusahaan, fungsi produksi dalam universitas dan persamaan akumulasi modal, yaitu Y sama dengan fungsi dari K dikurang 1 U dikali L dan E. Ini adalah fungsi produksi dalam perusahaan manufaktur. Sedangkan untuk delta E sama dengan G dikali U dikali E, ini adalah fungsi produksi dalam universitas riset. Sedangkan delta K sama dengan SY dikurang DO K, ini adalah akumulasi modal, di mana U adalah bagian dari angkatan kerja dari universitas riset dan E adalah persediaan ilmu pengetahuan, sedangkan G adalah fungsi pertumbuhan ilmu pengetahuan bergantung pada bagian angkatan kerja yang berada di universitas. Nah, kesimpulan pada bab 8 ini yaitu pertumbuhan ekonomi jangka panjang adalah determinasi terpenting dari kesejahteraan ekonomi penduduk di suatu negara. Hal lainnya yang dipelajari para ahli makroekonomi, pengangguran, inflasi, defisit perdagangan dikatakan itu tidak begitu penting, dan model pertumbuhan slow dan model pertumbuhan endogen yang lebih menunjukkan bagaimana tabungan, pertumbuhan populasi dan kemajuan teknologi berintegrasi dalam menentukan tingkat serta pertumbuhan standar kehidupan suatu negara. Meskipun tidak memberikan pil ajaib untuk menjamin perekonomian mencapai pertumbuhan yang pesat, teori-teori memberikan banyak wawasan dan memberikan kerangka kerja intelektual bagi banyak perdebatan tentang kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada jangka panjang. Baiklah, sekian materi saya mengenai pertumbuhan ekonomi kedua, yaitu tentang teknologi, bukti empiris, dan kebijakan publik. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.